Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi wabarakatuh. buat kita semuanya, sahabat Charlie di manapun berada, sahabat Rocky Usyam Official dan sahabat Sudut Mata di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini episode pengganti dari materi yang sebelumnya karena memang EUPET berhalangan hadir ya. Jadi kita akan membahas tema lain bersama Gus Haikal dan Gus Rocky, yaitu tema kita malam hari ini upaya kotor menjegal figur potensial di Muktamar NU ke-35. Dan hal ini bisa kita pahami bahwa kenapa judul ini muncul, karena kita melihat indikasi-indikasi yang memperlihatkan bahwa ada beberapa figur potensial yang bisa dicalonkan di Muktamar NU, namun tidak menjadi figur utama untuk dicalonkan. Dan ini kita meneliti juga bagaimana ada bentuk settingan di dalam Muktamar NU. Kalau misalkan Muktamar NU sudah disetting hari ini, untuk apa nantinya Agustus itu menyelenggarakan Muktamar? Dan ini kita pembahasan ini menjelang Muktamar yang nanti tinggal 2 bulan lagi ya, di bulan Agustus. Karena bukan sekedar perebutan kursi, bukan pula sekedar konflik internal organisasi, tapi menyangkut satu pertanyaan besar yang publik tanyakan. Apakah kaderisasi dan demokrasi organisasi di tubuh NU masih berjalan secara sehat atau enggak? Dari survei yang saya lakukan di bulan lalu ya, terkait figur potensial bahwa Kiai Marzuki itu sudah di atas 50% lebih lah. Itu akar rumput yang menginginkan sosok Kiai Marzuki untuk memimpin organisasi sebesar PBNU. Nah, cuma hari ini kita menemukan indikasi-indikasi yang menguatkan bahwa ada upaya untuk pencegahan itu. Ya, artinya menghambat figur tertentu yang dianggap berpotensi untuk mengubah peta kekuasaan. Bahkan juga mungkin ada oknum-oknum lain yang takut kalau Kiai Marzuki yang menjadi ketua PBNU. Karena beberapa waktu terakhir ini publik juga pernah saya sampaikan juga terkait dengan munculnya polemik terkait sertifikat PMKNU Haji Marzuki Mustama yang disebut belum diterbitkan meskipun telah dinyatakan lulus. Nah, untuk di sesi pertama ini yang kita akan bahas tentang apa sih PMKNU itu sebenarnya, dan ini sudah kita bahas, sudah saya bahas dalam monolog, dan kita akan diskusi dengan Gus Haikal dan Gus Rocky. Karena ketika seseorang kader yang dianggap sebagai potensial mampu untuk memimpin PBNU mengalami hambatan administratif menjelang Muktamar, maka ya wajar lah publik bertanya apakah ini murni prosedur atau bukan. Ya. Nah, yang pertama kita akan ke Gus Haikal terlebih dahulu. Gus Haikal, bagaimana sebenarnya PMKNU ini sebagai, kalau setahu saya itu syarat kaderisasi ya kalau tidak salah itu ya. Dan kenapa sampai hari ini belum diberikan? Dan kemarin juga sempat saya konfirmasi kepada yang bersangkutan juga memang benarkan bahwa PMKNU itu belum diberikan. Nah, ini seperti apa nih Gus Haikal? Mungkin ada pendapat ataupun analisis dari jenengan. Monggo silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Charlie. Yang saya hormati Gus Rocky, Mas Charlie, dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk
terutama untuk NU ke depan ya, khususnya. Sesuai tema hari ini tentang beberapa poin yang mungkin akan kita soroti ya. Secara umum, sisi positif daripada syarat-syarat yang dilakukan atau dibentuk oleh PBNU dan mulai pergub-pergubnya itu secara umum mungkin bisa dikatakan ya bagus, dalam arti ya ada sebuah upaya PBNU untuk menjadikan kader-kadernya itu yang potensial, yang baik, yang sesuai dengan arah daripada yang dikehendaki oleh PBNU ke depan ya, melalui pendidikan kadernya itu bisa menduduki posisi-posisi penting gitu kan. Ada kaderisasi yang akhirnya dibedakan oleh PBNU. Jenjang-jenjangnya mulai PKB, NU, ya, pendidikan penggerak, ada ulama, antara lain ya. Terus ada juga PMKNU, ada KNNU. Kalau PMKNU itu pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Dan ini yang menjadi syarat untuk dicalonkan menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama begitu. Antara yang menjadi syarat ketua umum gitu. Nah, kemudian di dalam pergub yang lain, kalau ini di pergub nomor sebentar. Kalau di pergub yang lain ya, tentang pergub nomor 3 atau 5 kalau nggak salah itu. Yang tentang PMKNU. Jadi di pergub yang lain ya, itu juga dibahas tentang misalnya kader itu harus minimal itu harus berhenti dari partai politik itu 1 tahun gitu. Nah, ini dua ini tentunya akhirnya ada beberapa calon yang akhirnya terganjal dengan aturan-aturan ini. Tapi artinya bisa diselesaikan artinya, karena memang pergub itu kan dibentuknya itu ketika muktamar gitu, ketika kemudian muktamar di Lampung gitu. Artinya ada jeda waktu gitu, ada jeda waktu yang bisa dimanfaatkan oleh para calon ya untuk tidak terjegal ini proses pada muktamar ke depan dan yang kurang lebih 3 bulan lagi gitu. Tapi masalahnya sekarang yang pertama di PMKNU itu yang kemudian dialami oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini kok suaranya double ya? Ada kurang double. Yang dialami Kiai Marzuki Mustamar itu secara administratif beliau sudah mengikuti pendidikan secara sampai selesai begitu, artinya secara sah, tidak, karena harus dipisahkan antara sanksi yang diberikan oleh PBNU, sanksi pemecatan ya. Kemarin sempat Kiai Marzuki Mustamar itu menerima sanksi hukum yang berakibatkan pada pemecatan beliau di jajaran Tanfidiyah di Jawa Timur. Itu harus dibedakan dengan sanksi yang ini. Apakah sanksi yang kemarin itu sekaligus juga kemudian menganulir sertifikat PMK-nya itu, atau bagaimana kan gitu? Kan juga secara administratif ini saya pikir PBNU ini perlu perbaikan yang luar biasa. Artinya kalau ini dibiarkan terus ya sampai yang kita lihat di
akan terus bergulir masalah-masalah itu, karena juga Muktamar NU ke depan itu juga akhirnya secara legal formal itu dipertanyakan, apa namanya, yang kemudian menjadi ketua umum, yang menjadi Rois Am itu secara legal formal juga dipertanyakan karena dihasilkan dari cara-cara kotor gitu kan, bisa dikatakan begitu. Karena kader yang harusnya bisa layak lolos seperti kayak Haji Mustamar itu kemudian tidak mendapatkan haknya begitu kan, tidak diberikan surat sertifikat lulusannya PMK itu gitu. Nah, secara administratif jika itu tidak diterima, secara administratif beliau tidak bisa atau gugur, tidak bisa mengikuti itu. Nah, apa namanya, saya pikir Kiai Marzuki juga, saya harap ya maksudnya, saya harapkan itu juga coba secara ini ya, beliau setidaknya ada inisiatif untuk tabayun mempertanyakan ya bagaimana sebenarnya sertifikat itu, atau jangan-jangan sudah dikeluarkan tapi tertahan oleh siapa kan, ada oknum tertentu yang menahan, bisa jadi begitu kan gitu. PBNU secara institusi sudah mengeluarkan tapi tidak sampai kepada Kiai Marzuki, bisa jadi begitu. Artinya ada inisiatif dari Kiai untuk mempertanyakan secara internal atau tabayun begitulah, dikatakan begitu, untuk bisa mengusut bagaimana surat ini sebenarnya gitu. Diselesaikan secara internal, diselesaikan dengan atau mengutus atau memberi kuasa gitu kepada seorang ya misalnya pengacara begitu untuk memproses ini secara internal dulu mungkin. Kalau misalnya katakanlah mentok begitu, tidak proses secara internal atau tabayun itu tidak memperoleh hasil, bisa disomasi karena ini menyangkut hak konstitusional dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan ini sebagai contoh cerminan bahwa PBNU itu harus bersih dari cara-cara yang kotor begitu. Artinya ketika Kiai Marzuki itu memproses ini secara baik dan benar, itu menjadi artinya menjadi contoh, menjadi acuan, menjadi sebuah pelajaran juga bahwa bagi seorang pimpinan, pengurus itu tidak bisa bertindak semaunya saja kan begitu. Seperti misalnya kalau kita berkaca di kasusnya Kiai Marzuki yang lalu itu juga secara administratif beliau tidak mendapat SP1, SP2, SP3 langsung dikeluarkan surat pemecatan misalnya. Itu kan secara kesalahan itu tidak pernah dibuktikan gitu. Sejak ada proses yang benar, ada pembuktian, benar nggak tindakan Kiai Marzuki melanggar itu kan, yang proses yang lalu tidak ada proses-proses seperti itu, tahu-tahu ada surat pemecatan, itu kan sebenarnya juga secara konstitusi organisasi itu juga apa namanya tidak benar karena tidak, yang bersangkutan tidak diberi ruang untuk membela diri seperti kasusnya Gus Yahya kemarin juga tidak ada ruang untuk membela diri, cuma di dalam kasusnya Kiai Haji Mustamar tidak melawan gitu kan, dia menerima pemecatan itu. Sebenarnya itu hak konstitusional dari Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk memperoleh ruang pembelaan gitu, diberi ruang untuk membela diri di kasus yang kemarin, tapi beliau tidak melakukan. Nah ini yang sekarang jangan sampai terjadi lagi maksudnya Kiai. Jadi Kiai karena ini menyangkut jenengan itu juga menyangkut orang banyak gitu, banyak orang, banyak ini akar rumput yang sekiranya itu merasa bahwa jenengan itu menjadi pegangan bagi umat gitu, bahwa jenengan ini membawa aspirasi banyak umat, artinya jenengan itu tidak berdiri sendiri begitu, bahwa apa yang dialami jenengan itu juga artinya juga ini sebagai cerminan bahwa sejauh mana kemudian umat itu diperjuangkan begitu, ketika jenengan berjuang di wilayah yang sesuai dengan koridor, sesuai dengan hukum, itu tidak ada masalah, tidak ada salahnya begitu. Jadi saya harap Kiai Marzuki tidak membiarkan ini, jadi ada semacam tim kuasa hukumnya untuk menanyakan itu secara internal, kemudian kalau misalnya tidak ada kejelasan bisa disomasi dan sebagainya, juga artinya secara ADRT coba ditempuh, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa itu somasi memberikan teguran juga bisa kemudian ketika
mekanisme organisasi itu tidak bisa diperoleh secara hukumnya, bisa melalui jalur hukum perdata gitu. Karena ada perbuatan melawan hukum di situ, ada ada hak yang kemudian dilanggar, yang akhirnya membawa kerugian pada orang lain. Kerugian itu agar diganti kerugian itu kan begitu, baik secara material maupun imaterial gitu. Nah, dan bisa ke arah pidana gitu, karena di dalam jalur pidana pun juga ada pasal, misalnya pasal 372 ya di KUHP lama ya, kalau kita pakai KUHP lama, atau di KUHP baru itu pasal 482 ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jadi ini ada sertifikat yang harusnya itu milik Kiai Marzuki Mustamar, tapi ada oknum PBNU atau bahkan bisa jadi PBNU secara institusi itu menahan kepunyaan orang lain yang bukan haknya PBNU, bukan haknya oknum tersebut, itu haknya Kiai Marzuki, yang itu dalam kekuasaannya ya, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana paling banyak Rp900. Ini pakai pasal yang lama. Kalau pakai pasal yang baru itu ya paling lama 4 atau pidana denda paling banyak kategori 4. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa ditempuh begitu, ada jalur yang bisa ditempuh, karena juga PBNU atau oknum PBNU itu ketika berbicara tentang sanksi, berbicara tentang ADRT, misalnya ada pelanggaran dan sebagainya, mereka kan berbicara tentang hukum gitu, berbicara tentang pelanggaran organisasi. Tapi kalau itu tidak transparan, tidak pernah di cross check, tidak pernah ditabayunkan, ya artinya tidak ada kejelasan gitu. Baik di kasus yang Kiai Marzuki Mustamar yang kemarin atau kasus yang sekarang ini gitu. Ya semoga ada atau karena ini mungkin sudah menjadi konsumsi publik, ya sebaiknya PBNU segera klarifikasi begitu. Apa yang menyebabkan tertahannya sertifikat PMKNU Kiai Haji Marzuki Mustamar? Apakah ini murni organisasi atau bukan, atau apa yang sebenarnya terjadi di situ kan gitu. Karena ini kan sesuatu yang besar gitu. Ada kader potensial yang itu bisa membawa perubahan yang luar biasa dalam tubuh NU ke depan, tapi tidak mendapatkan haknya gitu. Dan ini menyangkut umat gitu, tidak hanya orang per orang. Mungkin begitu dulu Mas Ari. Oke, baik. Artinya kan ini kita bisa memaknai, Gus, ada indikasi-indikasi lah kalau Kiai Marzuki itu nanti jadi ketua PBNU, pasti ada yang kurang berkenan, ya, atau mungkin ada ketakutan. Ini saya melihatnya seperti itu di situ. Dan terakhir ya, yang saya komunikasi sama asistennya Kiai Marzuki, bahwa memang dibenarkan untuk PMKN itu belum diberikan. Nah, jadi memang ini yang menjadi tanda tanya publik, kok bisa ada figur ya, sosok yang sangat diinginkan oleh akar rumput, bahkan dimanapun platform media sosial juga menginginkan Kiai Marzuki yang bisa memimpin di PBNU. Bahkan daripada Suka TV pun juga sudah survei ataupun polling secara di lapangan juga Kiai Marzuki. Bahkan pun juga keinginan daripada akar rumput Nadien gitu kan. Nah, kenapa kok ketika ada PMKNU pasti kan publik memposisikan wah ini berarti ada upaya penjagalan di muktamar nanti, karena saya lihat sepertinya kalau normal-normal aja nih Gus, tidak ada upaya-upaya begitu, artinya normal dan sehat lah pemilihan, ya pasti Kiai Marzuki adalah calon paling kuat untuk memimpin PBNU. Baik, kita ke Gus Haikal untuk menanggapi
apa yang disampaikan oleh Gus Haikal. Monggo Gus silakan Gus Rocky, Rocky. Gus Rocky. Ya, Gus Rocky. Gus Rocky. Ya, Gus Rocky untuk menanggapi Gus Haikal. Ya. Ya, terus saya menikmati apa yang disampaikan Gus Haikal karena sejujurnya banyak hal baru tentu berkaitan dengan PBNU saat ini di bawah Gus Yahya dan Rais Amnya Kiai Miftahul Akhyar, terutama dari aspek keorganisasian. Saya ingin membahasnya secara general saja dan kita akan ngobrol santai dan mungkin saya juga banyak tanya nanti ke Gus Haikal. Yang saya pahami perbedaannya diantaranya adalah sistem kaderisasi yang lebih rigid, di mana sekarang kan ada 3 level ya, paling dasar itu PD PKPNU, menengahnya itu adalah PMKNU kalau tidak salah, kemudian yang paling tertinggi itu adalah AKNNU. Di mana PDP-KPNU dan PMKNU ini, saya PDP-KPNU pernah ikut, PMKNU belum pernah, tetapi saya tahu ada, beberapa PMKNU. Khusus untuk, AKNNU ini saya malah bertanya mungkin ke Gus Haikal bisa menjawab udah berapa kali tuh selama, periode sekarang. Dan nampaknya, sistem kaderisasi ini kan baru dibuat sejak 2022 mungkin ya, kalau tidak salah perkumnya itu 2022. Sekali lagi saya, mohon share di sini informasinya bagaimana secara keorganisasian ini, secara lini masa juga mungkin bisa diceritakan. Tetapi yang mau saya kritisi adalah, tentu saja aspek positif untuk menjadikan NU ini sebagai, organisasi yang profesional patut kita apresiasi. Tetapi ketika, eee, sistem kaderisasi ini justru menghambat figur-figur potensial dari, anggaplah, spirit kultural daripada Nahdlatul Ulama, tentu saja ini sangat disayangkan, begitu. Artinya, ya namanya kaderisasi memang harus, ketat gitu kan, tetapi ini terlalu ketat juga ketika demikian. Apalagi ketika misalnya ada upaya-upaya penjagalan dengan tidak memberikan syahadah, sertifikat, dan seterusnya. Di setiap level lah, nggak cuma PBNU, mungkin di PCNU, di, PWNU, PBNU, seterusnya. Nah, eee, saya kadang teringat dengan saya lupa, yang berstatement itu siapa, tetapi saya pernah, membaca di, buku kalau nggak salah tulisannya Greg Bailey apa ya, yang ketika membaca Gus Dur itu. Ada istilah yang menarik, untuk menggambarkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ketat tapi longgar, nah istilahnya begitu. Jadi, aturan fikihnya ya ketat, dan lain-lain, tetapi juga dia fleksibel mengikuti, keadaan gitu. Karena jangan sampai situasi ketat ini memunculkan kebuntuan, tidak ada solusi, tidak ada alternatif. Maksudnya apa? Kita bayangkan saking ketatnya sistem, kaderisasi, kemudian mungkin syarat dan mekanisme pencalonan PBNU ini, jangan sampai ini menghambat lahirnya figur-figur alternatif yang itu potensial menjanjikan untuk perbaikan dan juga kemajuan organisasi ini, gitu. Di semua level, apalagi level pengurus besar yang itu mencakup seluruh Nahdliyin yang ada di dunia ini. Karena nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada PCINU, begitu kan. Artinya betapa, besarnya hajatan ini, tanggung jawab dan amanah, organisasi besar ini, itu harus bisa, terakomodir alih-alih, apa ya, menutup celah peluang munculnya kader-kader potensial, gitu. Justru dalam hal ini nggak boleh seketat itu, asumsi saya begitu, gitu kan. Tetapi anyway, semangat itu juga semangat memodernisasi, organisasi ini tetap harus dilakukan, tetapi sekali lagi harus berbasis pada kultur-kultur Nahdlatul Ulama. Karena ketika misalnya ada, fenomena anomali yang dirasakan
tentu saja sekali lagi baru-baru ini misalnya saya pernah mendengar curhatan, kiai yang aktif di MWC NU gitu. Ketika ikut, PDPKPN itu ada rasa kurang enak gimana gitu karena, sebetulnya ya kiai ini alim, kemudian juga ya paham kitab, mengamalkan ya berpuluh-puluh tahun hidup di masyarakat, membimbing masyarakat. Ketika ingin aktif di Nahdlatul Ulama menjadi pengurus, itu mesti ikut PDPKPNU, yang menariknya adalah instrukturnya itu jauh-jauh lebih muda, dari segi keilmuan juga tentu saja secara dzohir jauh-jauh apa, lebih tidak alim daripada si peserta, si kiai ini. Entah itu ketika berbicara topik-topik keagamaan, Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun topik-topik seputar ke-NU-an, terutama dari aspek praktis, ya. Bukan dari aspek organisatoris yang mana itu baru disusun melalui Perkum tahun 2022. Sekali lagi correct me if I'm wrong, kalau nggak salah 2022. Nanti mungkin bisa diklarifikasi oleh Gus Haikal soal ini. Nah, memang ada mekanisme muadalah kalau tidak salah dan seterusnya, tetapi sekali lagi semangatnya adalah keinginan untuk, memodernisasi organisasi ini jangan sampai, lepas dari, spirit akar rumputnya, spirit kultural daripada Nahdlatul Ulama yang digambarkan, diistilahkan dengan tadi, NU ini ketat, tapi ya longgar. Aspek lainnya adalah terkadang juga barrier ataupun halangan-halangan yang sifatnya administratif ini juga terkadang ada faktor politisasi. Maksudnya gimana? Entah itu memberikan peluang kepada kandidat lain yang mungkin saja dia potensial secara resources, secara sumber daya, terutamanya sumber daya suntikan, misalnya dana, suntikan pengaruh. Tetapi di sisi lain juga bisa dibuat aturan-aturan organisasi ini barrier, ya, penghalang terhadap, kandidat-kandidat yang justru muncul dari akar rumput yang mungkin kontribusinya bukan resources dalam arti pengaruh, uang, dan lain-lain, tetapi sumbangannya adalah sumbangan pemikiran, sumbangan khidmat yang puluhan tahun di Nahdlatul Ulama. Nah, aspek-aspek ini penting sekali diperhitungkan menurut saya, tetapi sekali lagi, eee, NU ini berjalan di banyak dimensi, tidak hanya dimensi keorganisasian. Dimensi kulturalnya justru jauh lebih vital daripada dimensi keorganisasian. Dan apalagi kalau dimensi keorganisasiannya ini sudah mengarah atau bahkan terbatas pada aspek-aspek politik praktis, entah di internal NU-nya maupun aspek di luar politik NU. Maksud saya kalau di level cabang mungkin dengan pemerintah kabupaten kota dan seterusnya, di wilayah dengan, provinsi, di PBNU ya dengan politik praktis di level nasional. Saya sih punya pandangan begitu Kang Charlie, tapi sekali lagi saya punya pertanyaannya itu tadi. Kemudian juga kalau tidak salah, aturan-aturan main ini apakah misalnya Perkum itu bisa diubah, misalnya nanti di, Konbes gitu kan, Konbes ini kalau nggak salah jadwalnya sebelum muktamar ya. Karena kalau kalau, ADART itu hanya bisa diubah melalui muktamar, sementara Perkum itu kalau tidak salah bisa di Konbes. Menurut saya sih begitu Kang Charlie. Tetapi sekali lagi saya minta di-clear-kan hal ini, minta penjelasan ke Gus Haikal, mungkin beliau lebih paham soal ini. Kalau PDPKPN itu yang ngisi siapa, Gus? Biasanya tuh, materi-materi gitu. Itu sepengalaman saya instruktur, ya, instruktur biasanya dari wilayah. Dari wilayah, nampaknya yang menyusunnya itu, jadi ada kalau nggak salah ada keorganisasiannya sendiri struktur ini, ya itu, dari level nasional hingga ke, cabang itu ada, tetapi yang nyusunnya kalau PDPKPNU kalau nggak salah dilimpahkan ke wilayah kalau nggak. Ini ada pengalaman, Gus, dari netizen yang komen ya. Ini ngomong bahwa aku pernah ikut PDPKPNU, tapi kebanyakan narsumnya Kipin, gitu katanya kan. Oh, kalau soal materi memang ada yang menarik karena begini,
PDPKPN itu ya dan kaderisasi di atasnya PMK hingga AKN itu forum satu arah ya, forum satu arah di mana instruktur namanya aja instruktur hanya memberikan instruksi, tidak menerima musyawarah, tidak menerima interupsi apalagi. Oh, Jadi, itu sangat rentan, tim instruktur ini bagaimana menyiapkan materi. Eee, ya sebagai satu sistem kaderisasi itu bagus, tetapi juga jangan sampai menutup kemungkinan adanya dialektika mengenai materi itu sendiri yang disampaikan di PDPKPNU karena bisa jadi ada ketidakakuratan atas materi-materi yang disampaikan di setiap jenjang kaderisasi, baik itu PDPKPNU, PMKNU, AKNNU. Kenapa? Karena faktanya kita kan pernah mengalami tuh konon, mantan Rois Jatman dulu pernah nyusun buku tentang sejarah NU dan lain-lain. Kalau itu misalnya dimasukkan ke materi kaderisasi Nahdlatul Ulama, entah di tingkatan apa atau di setiap tingkatan, sementara ternyata sumbernya tidak valid dan ya, juga sistem kaderisasinya satu arah, seolah-olah calon pengurus NU itu harus menelan bulat-bulat data, materi yang tentu saja tidak valid. ya, ya. Begitu kritiknya, begitu. Oke, Ya, baik. soal materi yang mungkin disusupi itu indikasinya ya nampaknya masih ada Oh, masih ada ya. nampaknya ya. Artinya Ya karena itu tadi yang, komentar dari netizen juga mengalami demikian kan. ya, ya, betul, betul, betul. Artinya memang ya tadi kalau tidak dua arah ini susah, Gus. Artinya ya kita menelan mentah-mentah kan apa yang sampaikan gitu loh, Gus. Iya, Itu kalau repotnya. menurut saya sih mungkin begini ya, masukan ke instruktur itu. Sebelum memastikan itu berlangsung, pastikan dulu memang setiap dokumen yang menjadi materi kaderisasi, itu betul-betul dari sumber primer, kemudian valid dan tidak bertentangan dengan world view, pandangan dunia ataupun pandangan paradigmatik Nahdlatul Ulama, baik terhadap soal kebangsaan, soal politik praktis, soal ideologi Nahdlatul Ulama di tengah ideologi transnasional, tengah Islam transnasional dan seterusnya, gitu. Artinya harus ada review daripada materi kaderisasi, itu penting sekali. Oke. Baik, kita ke Gus Haikal ya untuk menanggapi terlebih dahulu yang disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo, Gus Haikal. Suara Gus. Oke, terima kasih Mas Heri. Ini saya bacakan di Perpum NU Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama ya. Perpum nomor 3 tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi karena kita yang soroti di pengurus besar ya, itu khususnya di pasal 5 ini. Pasal 5 ayat 1, seorang anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris pengurus besar harian Tanfidiyah dengan persyaratan sebagai berikut. A. Pernah menjadi fungsionaris pengurus besar harian Suriah atau Tanfidiyah, atau pengurus harian lembaga PBNU, atau pengurus wilayah harian Suriah atau Tanfidiyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya, atau masa khidmat kepengurusan dibuktikan dengan surat keputusan. Jadi yang A ini fungsionaris pengurus harian di semua tingkatan ya. Pengurus harian di tingkat pusat sekurang-kurangnya atau masa khidmat di tingkat maksudnya di tingkat pusat untuk semua baik Tanfidiyah di wilayah maupun di Banom ya. Yang A itu begitu. Yang B telah lulus kaderisasi PMK NU yang dibuktikan dengan syahadah atau surat keterangan lulus dari Badan Kaderasi Nahdlatul Ulama. Nah ini, yang B ini otomatis terganjal kalau Kiai Marzuki. Dan kiai lain tentunya yang tidak memiliki
yang sudah pernah menjadi pengurus harian tapi tidak mengikuti PMKNU. Tapi ada pasal 2 di pasal 5 ini, jumlah fungsionaris yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang tadi dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% dari keseluruhan jumlah fungsionaris pengurus besar harian dan divizia. Artinya sebenarnya kalau pakai pasal yang kedua ini tetap bisa maju, nggak perlu PMK, ya, nggak perlu syarat yang tidak terpenuhi di dalam pasal ayat 1 tadi, ya, pernah menjadi pengurus harian atau jumlah pengurus harian yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat 1, ya, artinya tidak pernah menjadi pengurus harian di PBNU, di lembaga, di badan otonom di tingkat pusat, ya, itu dalam 1 kali masa khidmat, tidak ada itu dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% dari keseluruhan jumlah fungsionaris pengurus besar harian dan divizia. Jadi ada kuota 10% lah yang tanpa syarat tadi. Terus yang ketiga, fungsionaris yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib mengikuti PMKNU paling lambat 12 bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan. Di pasal 5 ayat 3-nya mengatakan setelah dia jadi, ya, nanti menjadi pengurus karena dia tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dia wajib mengikuti PMKNU paling lambat 12 bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan menjadi pengurus tadi. Yang keempatnya, kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ya, kaderisasi juga diatur dalam ayat 1 huruf B, maksudnya ya yang PMKNU tadi. Jadi kalau pakai ini pasal 5 jumlah ayat 2 itu ada 10% dari pengurus, jumlah dari fungsionaris pengurus besar harian dan divizia, ya, tinggal nanti kita cek di pengurus harian dan divizia itu apa saja gitu. Tapi ini belum ke sana saya, jadi artinya masih secara umum begitu. Artinya ada 10% itu. Dan kalau dilihat dari ini, artinya ya sebenarnya Kiai Marzuki masih bisa maju gitu tanpa surat itu. Cuma kalau kemudian kesulitan, tetap dipersulit karena tidak adanya surat itu, walaupun di pasal 5-nya itu memperbolehkan karena diberi kuota 10% tadi, ya lebih baik memang secara proses-proses yang ada itu ditempuh. Seperti apa? Ya tabayun. Karena kita kan sebenarnya secara umum tidak tahu apa yang terjadi di PBNU sebenarnya. Surat itu sudah dikeluarkan atau belum? Itu juga pertanyaan. Apakah surat itu secara institusional tentang sertifikatnya kelulusan itu sudah dikeluarkan, bisa jadi, tapi tidak sampai ke Kiai Marzuki Mustamar, tapi ditahan oleh oknum tertentu misalnya, bisa jadi begitu kan gitu. Karena dari kita tidak pernah mendengar dari sisi PBNU sendiri gitu. Kan harusnya dari kedua belah pihak kita tahu gitu. Kalau dari sisi Marzuki Mustamar sudah jelas, beliau tidak pernah menerima surat sertifikat kelulusan PMKNU itu. Sudah dikonfirmasi ke beliau, memang tidak pernah. Tapi dari pihak PBNU kan tidak pernah memberi penjelasan. Apa sebab ditahannya, sudah dikeluarkan apa belum? Kalau dikeluarkan itu yang menerima siapa, lewat utusan siapa misalnya, atau lewat pengurus siapa gitu. Nah ini kan perlu kejelasan semua, artinya harus ditabayunkan artinya. Jadi kalau proses-proses ini tidak diklarifikasi oleh PBNU atau tidak jelas, ya artinya kita publik patut menduga ada upaya-upaya kotor untuk menjegal calon-calon potensial begitu. Dan kalau dilihat dari pasal tadi ya, pasal 2 ini, ya fungsionaris itu yang tidak memenuhi syarat di pasal tadi, misalnya tidak ada PMKNU itu sebesarnya 10% dari total pengurus harian itu, artinya 10% pun
kita bisa mengatakan bahwa syarat PMKNU itu bukan syarat mutlak gitu. Artinya diberi celah bagi kader potensial yang itu tidak memenuhi syarat berupa tidak punya surat kelulusan atau sertifikat PMKNU itu untuk mengikuti itu. Nanti ketika sudah menjabat, baru dia selama 12 bulan diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan PMKNU itu. Jadi ada kelonggaran gitu di pasal ini, ada bisa dikatakan ada pasal karetnya lah begitu. Jadi kalau misalnya Kiai Marzuki Mustamar mau maju, walaupun dia tidak diberi, misalnya kalau dilihat dari pasal ini, ya bisa gitu. Artinya ini sebuah peluang, meskipun bisa dikatakan dalam tanda kutip sertifikatnya ini ditahan, karena belum jelas juga ini ditahan apa gimana gitu prosesnya. Tapi beliau tetap bisa mengikuti gitu. Jadi Kiai Marzuki tetap bisa mengikuti, dan saya harap ketika muktamar itu terselenggara, Kiai Marzuki datang gitu, datang untuk ikut serta untuk memperjuangkan haknya gitu, dan memperjuangkan hak umat gitu. Karena suara untuk beliau ini kan banyak, terutama di Jawa Timur. Cuma begini, dalam kultur NU itu sebuah pembaharuan itu sulit sekali, apalagi tadi seperti bilang Gus Rocky ya, pada misalnya ada kiai-kiai sepuh yang bisa jadi masa baktinya itu sudah lama, sudah ada asam garam di situ, lebih banyak keilmuan, tapi perlu penyusuan terhadap aturan-aturan ini. Kemudian juga ego dari para kiai dan gus-gus terutama. Kulturnya di Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu berbeda. Jadi dikatakan begitu. Kalau di Jawa Timur itu bisa dikatakan kultur gus-gus yang ini ya di kalangan NU itu lebih mencolok begitu. Karena ada pondok-pondok besar di sana, dan apalagi juga kita di tengah-tengah modernisasi itu sangat kental sekali gitu. Misalnya juga beberapa gus-gus atau beberapa oknum kiai begitu yang memanfaatkan posisinya untuk menerima proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek baik pemerintah daerah dan segala macam di pusat segala macam, Kak. Ya, yang menguasai jalur ini ya, jalur birokrasi ya gus-gus itu kadang. Nah, saya pikir ketika Kiai Marzuki Mustamar itu kemarin itu mungkin dengan birokrasi yang ada di Jawa Timur yang sangat kental itu ya, pondok-pondok segala macam, gus-gus itu kesulitan untuk mengorganisir itu tentunya gitu. Jadi yang terjadi ya akhirnya banyak tuduhan itu kayak yang saya dengar Kiai Marzuki Mustamar itu seperti one man show gitu. Ketika mengelola organisasi seperti one man show gitu. Artinya itu mungkin akibat dari itu tadi, terlalu banyak hal-hal yang harus dikompromikan, padahal organisasi itu harus bergerak cepat gitu. Ya mungkin itu salah satu hal yang mungkin selalu menjadi PR bagi yang terpilih gitu. Dan apalagi karena Tanfidiyah ini dipilih oleh PCPC ya, atau artinya melalui bisa musyawarah mufakat, melalui voting, dan Roh Isam ini dipilih oleh Ahwa, akan selalu ada gap gitu, baik di pusat, di daerah, di bila provinsi atau di cabang begitu. Makanya ini ada mungkin tadi yang disinggung oleh Gus Rocky ya, untuk bisa ada perubahan di wilayah peraturan atau yang sesuai begitu, misalnya di
Kombes ya sebelum mulai muktamar itu dibahas secara betul mekanismenya bagaimana gitu, terbaik bagaimana gitu. Karena banyak hal akhirnya PBNU itu jadi pincang. Karena yang terjadi tanfidiyahnya itu terlalu dominan. Karena merasa seperti Gus Yahya ini kan, saya pikir kalau saya baca bagi Kiai Miftahul Ayar ini Gus Yahya ini terlalu mendominasi gitu. Jadi tapi sayangnya cara yang dilakukan oleh Kiai Miftahul Ayar untuk dalam tanda kutip menegur Gus Yahya itu tidak melalui cara-cara yang konstitusional begitu. Ya, Gus Yahya ini itu kurang lebih menjadi cerminan yang terjadi di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, di PW-PW, gitu, di PC-PC juga begitu. Karena proses pemilihan ini antara Rois Am dengan Tanfidiyah itu diperoleh dari proses yang tidak klop gitu. Karena satu dipilih melalui muktamirin ya, yang banyak itu dari PC-PC itu, yang satu melalui ahwa gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kok bertolak belakang dari kedua itu tidak bisa jalan ya, jadi masalah organisasi ini. Makanya usulannya ya majelis tahkim yang bisa untuk menengahi semua konflik ya, terutama di pengurusan pusat itu harus berdiri mandiri ya. Seperti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu ada lembaga yudikatif ya. Ini kan sebagai pencari keadilan, ini lembaga yudikatif itu harus independen, tidak bisa eksekutif sekaligus menduduki yudikatif. Akan ada konflik interest, di situ akan ada tabrakan kepentingan pastinya. Ya, maka usulannya ya nanti misalnya dibentuk dari para sesepuh atau bisa jadi sebagian atau semuanya dari para ahwa itu untuk menduduki di tahkim itu yang independen, tidak ada hubungannya dengan kedudukan suriahnya, tidak ada hubungan dengan kedudukan tarbiyahnya. Kalau kan sekarang itu kan orang kalau sudah di dalam NU terutama khususnya ini ya kita bicarakan ini, kalau ada terjadi permasalahan hukum, permasalahan organisasi, itu penyelesaiannya nggak jelas gitu. Kita mau kemana gitu, karena organisasi besar pasti masalah banyak. Tapi untuk penyelesaian itu harus kemana gitu. Padahal antar kiai itu seringnya itu serba ewuh pakewuh dan segala macam, serba ada persinggungan nilai-nilai di situ yang bisa dikatakan ya kok ada masalah itu pun tabu begitu. Tapi karena ini berbicara organisasi, ya kita harusnya pakai aturan organisasi gitu. Makanya aturan organisasi yang bisa kemudian meminimalisir konflik-konflik ini, ada saluran-saluran hukum yang tepat dan itu jelas gitu, menempuhnya bagaimana begitu. Jangan seperti yang sekarang ya, anggota-anggota yang duduki tahkim itu yang ada di jajaran Suriah dan Tanfidiyah itu gitu. Itu rancu jadinya. Ketika ada konflik-konflik kepentingan pastinya tidak akan berjalan gitu. Dan saya harap perubahan Perkum atau ADRT ke depan menyentuh ini gitu. Karena jangan sampai perkara-perkara yang kemarin terjadi itu terjadi lagi gitu. Misalnya seperti SK tidak dikeluarkan, seperti Gus Ipul itu yang rangkap jabatan dibiarkan kan gitu. Gus Ipul itu kan menteri juga sekjen, apalagi juga pengurus harian gitu. Dan dia partai politik juga nggak, Gus Rocky itu, Gus Ipul itu. Anggota parpol juga nggak dia? Masih nggak? Di PDIP masih nggak dia? Wah, saya kurang tahu itu ya. Itu enggak, Gus. Jadi kalau NU ke depan ini mau berjalan sehat, ya supremasi hukum itu harus ditegakkan, semua harus menghormati hukum. Jadi hukum itu ya produk fikih hukum itu. Hukum itu kan akad-akad, perjanjian-perjanjian. Artinya itu juga bagian dari produk hukum, produk fikih yang
berjalan. Jadi harus ditaati. Jangan kemudian ketika terjadi permasalahan, kemudian dianalisa secara fikih lagi gitu. Seperti yang kemarin itu kayak Afifudin Muwajir kalau nggak salah. Sudah ada ADART kok di pemecatan Gus Yahya itu dipandang dari sudut pandang fikih, itu kan aneh gitu. Kesepakatan-kesepakatan yang kemarin yang dibentuk itu untuk apa gitu kan. Jadi supremasi hukum dan harus ditaati bersama, dan lembaga yang menegakkan hukum itu juga harus dibentuk secara independen, dan jalur-jalur untuk permasalahan-permasalahan yang seperti kemarin itu, misalnya SK-SK yang tidak pernah sampai, kemudian pengurus-pengurus yang seperti hal-hal yang berseberangan dengan pengurus pusatnya itu juga harus diselesaikan, karena yang terjadi itu ketika ada pengurus di bawah yang sesuai dengan mekanisme organisasi melalui suksesi, ya, melalui PC, melalui PW itu, kalau tidak dikehendaki oleh pusat itu SK tidak turun. Padahal ini yang di bawah ini sesuai ADART, yang di atas ini ya otoriter mainnya. Itu bagaimana gitu? Mekanismenya jangan sampai terulang begitu gitu. Yang saya dengar begitu, SK-SK itu antara lain terhambat ya karena konflik kepentingan pusat dan daerah, karena yang dikehendaki oleh pusat figurnya itu tidak muncul atau kalah dalam kontestasi di bawah itu. Jadi saya harap ada perbaikan sampai menyentuh itu gitu. Begitu Mas Erwin. Gitu. Oke, baik. Kita pertanyaan terakhir ya untuk Gus Rocky dan Gus Haikal. Nah, kalau kita bicara Kiai Marzuki ini kan seberapa kuat sih Kiai Marzuki itu yang ingin dicalonkan oleh akar rumput, kita versi akar rumput. Dan mengapa figur Kiai Marzuki ini dianggap mengkhawatirkan bagi sebagian kelompok elit? Ya, kita to the point saja lah. Seperti kelompok Balawi, karena memang Kiai Marzuki ini vulgar terhadap nasab Balawi dan sangat mengkritik terhadap Balawi, dan tentunya kita bisa melihat juga indikasi-indikasi bahwa Balawi itu masih berlindung di balik NU. Masih ada 9 Habib di dalam pengurusan NU, hanya struktural. Nah, apa nih yang menjadi kekuatan Kiai Marzuki sehingga pihak-pihak lain itu merasa khawatir kalau Kiai Marzuki itu memimpin di Tanfisiyah? Oke, kita ke Gus Rocky terlebih dahulu. Gus Rocky. Ya, tentu saja orang-orang yang merasa terancam ketika Kiai Marzuki Mustamar jadi ketua umum PBNU adalah para Habib-Habib itu, Habib Balawi dan tentu saja kibin-kibinnya. Mereka kehilangan pertama otoritas di tengah masyarakat Muslim kita yang notabene adalah Nahdiyin. Kemudian selain kehilangan otoritas juga kehilangan panggung, ya, karena tentu saja mereka perlu panggung untuk selalu tampil, dan sayangnya kita melihat arenanya adalah, bagi saya ya, arenanya jarang sekali yang dikuasai oleh para Habib-Habib ini adalah arena-arena ilmiah. Biasanya yang dikuasai ini kalau bukan sholawatan, ya minimal menampilkan diri sebagai penceramah dan mengobrol kewaliannya, misalnya begitu. Seremonial semacam itu, begitu kan. Saya mau bilang, pada akhirnya kelompok ini, para Habib Balawi ini semacam ingin menjadi selebriti di dalam sosiologi masyarakat Islam kita, Nahdlatul Ulama. Dan dikhawatirkan kalau Kiai Marzuki Mustamar jadi ketua umum PBNU, level selebritas mereka itu menjadi, sebut aja quote and quote, nggak laku lagi. Karena daya jual keselebritiannya itu yang paling menjual kan klaim mereka sebagai cucu Nabi. Sementara itu tahu bahwa pasar utama mereka, pangsa pasarnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Lah sementara pimpinan organisasinya yang itu juga mengakar di akar rumput itu membongkar bahwa
selebriti itu tuh salah ketika Anda memujanya. Karena apa? Karena klaim mereka ternyata keliru. Sebagai cucu nabi lah, cucu wali yang katanya mi'raj 70 kali semalam dan seterusnya. Itu otomatis jadi runtuh. Nah, jadi kehilangan otoritas, kedua kehilangan panggung, selebritasnya juga turun, dan tentu saja selain kehilangan, panggung, otomatis kehilangan pemasukan. Karena biasanya yang nampil di panggung itulah yang dapat amplop, kan gitu. Nampil di panggung pegang mic. Tetapi justru di sinilah elemen untuk membedakan diri seorang Kiai, Marzuki Mustamar dengan, katakanlah kelompok sana itu. Saya, memahami di dunia, sosiologi masyarakat kita itu senang dengan menonton ceramah dan lain-lain, tetapi fenomena paling, ironinya ketika misalnya si penceramah ini ngasih tarif, gitu kan. Tetapi saya yakin itu tidak semua, masih banyak kiai-kiai kita yang itu berceramah membagikan ilmu, itu betul-betul ikhlas. Tanpa narif dan lain-lain. Lain soal kalau orang mau ngasih itu beda, dikasih berkat segala macam itu hal biasa, tapi kalau sudah narif itu kan satu hal yang ini ingin kita sama-sama hilangkan, dan biasanya mereka yang narif itu yang memang sedari awal disetting mereka sebagai selebritis di dalam agama. Begitu Kang Charlie. Ya, biasanya kalau selebritis itu kan ada manajernya, Gus. Ada pengelolanya yang mungkin PPNU, elit PPNU lah jadi manajernya Habib gitu kan. Jadi kalau kayak Marzuki jadi ketua PPNU kan pasti semua kayak pengajar-pengajar yang kayak model Habib itu yang banyak memprovokasi itu juga akan dikurangi. Bukan pengajiannya ya, tapi penceramah yang provokatif gitu kan. Kemudian hal-hal juga pasti juga nggak boleh lagi pakai nama-nama kota. Nah, itu kan mengkhianati sejarah wilayah di daerah itu. Baik, terakhir Gus Haikal, sekaligus closing statement dan juga sedikit lah Gus wejangan buat masukan lah ya, masukan buat Ahwa, kemudian para kiai sepuh dan seluruh peserta Muktamar NU ke-35 agar nanti Muktamar kali ini nih yang ke-35 menjelang abad kedua benar-benar menjadi forum untuk menyelamatkan NU, bukan sekedar hanya seremonial pergantian elit saja gitu. Monggo silakan Gus Haikal. Suara Gus. Iya, makasih Mas Karif. Jadi untuk ke depan NU ini harus bisa independen dari pengaruh apapun. Ketika kita bicara kenapa kita lebih misalnya kelihatannya cenderung ke Kiai Marzuki Mustamar atau kelihatannya kecenderungan ke tokoh ini, karena kita melihatnya bukan sisi politis dan sebagainya, sisi justru keilmiahannya begitu. Kalau di situ ada kebenaran, ada keilmuan yang disandarkan di situ, ya siapapun akan orang secara nalar kritisnya, nalar logisnya, nalar keilmuannya akan berpihak ke situ karena itu kebenaran, ada kebenaran di situ, ada hidayah di situ kan gitu. Jadi kita berbicara sosok pemimpin itu berbicara figur yang tentunya ideal di situ. Yang ketika kita melihat sosok kayak Marzuki Mustamar, ya kiai ya begitu gitu. Kita kalau ngomong kiai, ya seperti Kiai Marzuki Mustamar itu ketika ngomong belak-belakang tanpa ada yang aleng-aleng, tanpa ada sesuatu yang ketika berbicara sesuatu tidak ada yang istilahnya ada sisi-sisi tertekan, ada sisi-sisi yang mereka di pihak luar itu ada yang mengikat dan segala macam. Ikatan-ikatan itu harus tidak ada dalam figur-figur tokoh-tokoh NU. Jadi ketika berbicara keumatan itu tidak ada hambatan gitu. Jadi tidak ada misalnya figur-figur yang terafiliasi partai politik, itu kan sudah ada aturannya begitu. Dan penting juga pengurus juga tidak bisa atau memiliki keterikatan terhadap Probito Alawiyah. Gitu. Karena otomatis kalau ada keterikatan, ada pengurus di situ di PBNU ada keterikatan terhadap Probito Alawiyah,
dalam hal ini secara organisasi, yaitu kita ketika berbicara oleh oknum pengurus tersebut, ketika berbicara masalah Robito Alawiyah, ketika berbicara masalah Habaib, dia tidak bisa objektif karena ada ikatan-ikatan itu, ada hal-hal yang akhirnya menghambat gitu ketika ada permasalahan begitu, tidak bisa kemudian berbicara secara keilmiahan. Bagaimana ketika Gus Yahya misalnya berbicara objektif yang dan transparan dalam setiap program-programnya, ya itu benar gitu. Tapi objektif transparannya itu menyentuh Ba'alawi apa tidak? Ya, itu pertanyaan kan gitu. Karena ada pengurus yang di situ ada terafiliasi 9 orang di Robito Alawiyah karena gitu. Itu untuk ke depan harus independen. Kalau misalnya mau memasukkan habaib, ya dilihat dulu habaib yang seperti apa gitu. Karena juga sebenarnya juga kita maunya semua itu stigma-stigma yang buruk itu hilang. Maksudnya apa? Kita memperlakukan manusia ya sisi kemanusiaan itu sendiri. Ketika kita berbicara habaib, tapi dari sisi pihak habaibnya sendiri tidak pernah menghargai kita sebagai sisi kemanusiaan kita. Karena apa? Karena dia masih mengakui nasabnya tersandung pada Rasulullah. Selama itu dia merasa bahwa dia lebih terhormat, bahwa dia wajib dihormati dan sebagainya. Padahal itu secara ilmiah sudah ukur semua gitu. Nah itu kan masalah gitu. Selama Robito Alawiyah masih menstempeli setiap keturunan Ba'alawi itu sebagai cucu Rasulullah, ya Robito Alawiyah itu bermasalah. Artinya apa? Itu tidak bisa masuk dalam jajaran gitu. Karena akan selalu ada konflik kepentingan di situ. Juga tidak ada ini ya menteri aktif, pejabat aktif yang di situ seperti Gus Ipul itu harusnya tidak masuk di pengurus harian, dan sekarang jadi ketua panitia Munas, Kombes, mungkin nanti juga panitia Muktamar. Yaitu gimana mau independen, menteri aktif gitu loh. Menteri itu kan jabatan politis gitu. Walaupun seperti disinggung Gus Rocky kemarin, dia mungkin menterinya dari PBNU, mungkin jatah PBNU bukan jatah PKB gitu. Jadi kok seperti itu jawabannya, ya ngapain kita ber-NU, jadi partai politik aja NU. Jadi ya ini pengurus ke depan ini bagaimana posisinya gitu terhadap pemerintah itu juga harus jelas. Jangan sampai ada suara ini ada menteri dari PBNU, bahwa menteri agama ini dari PBNU, kan jadi lucu gitu. Suara itu sangat-sangat menggelikan sekali sebenarnya, karena ya itu tadi jadi ada semacam ajang rebut-rebutan bersama kader NU, antara NU dan PKB jadinya. Oh ini bukan dari NU Pak, ini dari PKB. Oh ini bukan dari PKB, ini dari NU ya. Ini kan sudah dapat, belum dapat Pak kemarin, bukan kita. Kopnya beda gitu. Wah ini repot juga pemerintah itu lama-lama gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang mengganggu independensi itu harus dijauhkan gitu. Agar organisasi sehat itu bagaimana harus dipikirkan. Di samping figur-figurnya tadi jauh dari konflik-konflik, ya, otomatis kita mungkin setiap ajang ini ya muktamar atau di pemilihan-pemilihan di wilayah atau cabang, mesti ada inilah gejolak-gejolak itu. Dan otomatis juga kita akan, karena ini informasi sudah terbuka, ada fasilitas teknologi yang selalu up-to-date, ya berita-berita ini cepat kita terima akhirnya. Nah ini hal-hal seperti ini tentunya PBNU sudah tidak bisa menutup diri dari teknologi ini, dari suara-suara bawah ini. Jadi kalau misalnya Kiai Marzuki Mustamar ke depan kok tidak bisa mengikuti, padahal PMKNU surat sudah ada tapi tidak pernah menerima, itu PBNU juga harus klarifikasi kan gitu. Kalau misalnya besok kok tidak bisa nyalon, padahal ada pasal yang membolehkan boleh nyalon, karena ada kuota 10% itu, artinya siapapun boleh nyalon kalau tidak memenuhi syarat PMK itu. Kalau beliau masih tidak bisa nyalon, ya ini ada apa gitu. Artinya kita perlu
kita perlu mempertanyakan hasil konstitusional daripada Muktamar 35 ini akhirnya. Karena tidak secara ADRT itu kotor sekali gitu. Ada banyak hal yang janggal gitu. Begitu Mas Charlie. Ya, baik teman-teman. Ya, baik. Intinya kan sebenarnya kayak Marzuki ini kan diinginkan oleh akar rumput, cuma kan yang di atasnya ini bermasalah. Makanya kalau tadi sampaikan Gus Haikal seperti 9 Habib yang masih ada di struktur itu, ya kita bukan benci ke Habibnya, tapi hegemoninya yang masih ngaku-ngaku cucu Nabi. Bahkan sampai akhirnya masih belum kapok loh mereka itu ngaku-ngaku cucu Nabi. Sampai kapan gitu? Pada sisi sejarah, sisi disiplin keilmuan pun itu sudah batal gitu loh. Makanya mungkin gini Gus Haikal dan Gus Rocky mungkin kritik yang lebih tajam nanti pasca Muktamar mungkin. Kita lihat nanti ada siapa yang menjadi Roisam, siapa yang menjadi ketua, dan ada nggak Habibnya di situ. Seperti halnya kemarin diingatkan oleh Ubed bahwa kepengurusan kali ini jangan sampai 2 periode. Nanti balilo lagi, artinya sama seperti kemunduran PBNU, kemudian NU, ngajarin organisasi baru. Nah ini kan sudah warning juga disampaikan oleh Ubed. Mudah-mudahan Muktamar nanti bukan makin mundur, tapi ya harus maju dengan peradaban ilmu. Baik, terima kasih Gus Rocky dan Gus Haikal sudah memberikan materi dadakan pada malam hari ini sebagai pengganti materi utama yang dengan Ubed. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Rocky, terima kasih Mas Charlie. Terima kasih Gus Rocky, Mas Agus Haikal.